Selamat berjumpa dalam seri video audit berbantuan komputer. Dalam seri kali ini, saya Agung Nugroho akan menjelaskan mengenai bagaimanakah pengujian atas pengendalian aplikasi. Sebelum melangkah lebih jauh, dalam pengujian aplikasi, sebenarnya kita lihat ke pengendalian aplikasi yang ada kita kenal saat ini. Ada 4. Yang pertama adalah pengendalian input, kemudian pengendalian terhadap proses, pengendalian terhadap output, dan pengendalian terhadap data. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada bagaimana menguji pengendalian aplikasi, khususnya pada pengendalian proses. Jadi, pada kali ini kita akan menekankan pada bagaimana menguji proses. Nah, pendekatan untuk pengujian aplikasi yang kita kenal ada 2. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan white box, kemudian yang kedua adalah pendekatan black box. Baik, mari kita akan lihat apa saja yang dimaksud dengan white box dan black box. Yang pertama adalah pengujian black box. Pengujian black box atau dikenal dengan pengujian audit around the computer. Mengapa disebut sebagai pengujian atau audit around the computer? Karena pada dasarnya auditor tidak secara langsung melihat pada proses atau mengabaikan apa yang terjadi dalam proses, dalam box, sehingga disebut sebagai black box. Yang auditor perhatikan hanya output dan input yang ada dalam suatu sistem. Sedangkan pendekatan yang kedua atau yang kita sebut sebagai pendekatan white box adalah auditor tidak hanya berfokus pada input atau outputnya saja, namun juga pada pemrosesan yang ada dalam aplikasi. Sehingga lazim dikenal sebagai audit through the computer. Nah, pertanyaannya adalah kapan auditor menggunakan pendekatan black box atau kapan pula auditor boleh menggunakan pendekatan white box? Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tentunya yang simple dulu, yaitu black box. Nah, auditor boleh menggunakan pendekatan black box ketika sistem yang diaudit masih sederhana dan berorientasi pada batch processing. Kemudian yang kedua, aplikasi yang digunakan oleh auditi memang merupakan paket dari vendor yang dikenal secara umum. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya sistem yang digunakan lebih mengandalkan pada pengendalian umum daripada pengendalian aplikasi. Nah, sedangkan untuk white box ini lebih cenderung kepada perusahaan dengan sistem yang kompleks. Nah, di sini kita lihat ada 4 alasan mengapa auditor menggunakan pendekatan white box. Yang pertama tentunya karena risiko bawaan terkait sistem aplikasi cukup tinggi. Kenapa? Karena pertama ada kompleksitas dari aplikasi yang ada itu sendiri. Kemudian bagian penting dari pengendalian ditanamkan dalam aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga, sistem memproses banyak input dan output sehingga sulit dilakukan pengujian validitas output secara langsung. Oke, nah dari kedua pendekatan ini, terus kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana teknik untuk mengujinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 teknik pengujian data yang bisa dilakukan untuk menguji proses. Yang pertama yang lazim dikenal adalah data uji atau tes data. Kemudian yang kedua simulasi sejajar atau parallel simulation. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas uji terintegrasi. Kita akan lihat satu persatu. Baik, untuk yang pertama data uji. Nah, untuk teknik data uji ini, auditor memasukkan data uji ke dalam proses untuk memastikan apakah aplikasi telah memproses data secara benar. Nah, yang harus dipersiapkan auditor adalah aplikasi yang sama persis yang digunakan oleh auditi. Jadi aplikasi yang sama seperti aplikasi operasional. Nah, mungkin yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa aplikasi ini bukan aplikasi operasional yang dijalankan oleh perusahaan, tapi versinya, sekali lagi, auditor menggunakan aplikasi yang sama persis atau versi yang sama yang digunakan oleh auditi. Yang dilakukan auditor adalah menyiapkan skenario data ujinya
merupakan data dummy. Kemudian yang kedua, hasil yang diharapkan yang keluar dari aplikasi atau kita sebut sebagai predetermined result. Nah, dari sini auditor akan mencoba memasukkan tes data menurut skenario, kemudian diproses dalam aplikasi. Nah, hasil output aplikasi akan dibandingkan dengan predetermined result yang merupakan kondisi yang diharapkan, kondisi output yang diharapkan oleh auditor. Nah, tentunya dengan menggunakan metode ini, auditor akan memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah bahwa auditor akan mendapatkan bukti eksplisit atas fungsi aplikasi yang terkait. Kemudian yang kedua, pengujian ini akan meminimalkan gangguan pada operasional perusahaan karena menggunakan aplikasi yang terpisah, bukan aplikasi yang sedang dipakai oleh perusahaan. Yang ketiga, auditor tidak memerlukan keahlian komputer yang tinggi. Kenapa? Karena hanya menjalankan aplikasi yang dimiliki oleh auditi. Baik, kemudian yang kedua adalah simulasi sejajar atau parallel simulation. Dalam pengujian yang satu ini sebenarnya mirip dengan data uji. Bedanya adalah tes data tidak menggunakan data dummy, tapi menggunakan data real yang diambil dari perusahaan yang diaudit. Dan outputnya juga merupakan output real yang diambil dari perusahaan yang diaudit. Nah, model pengujiannya sebenarnya sama persis. Yang beda adalah auditor sudah menyiapkan terlebih dahulu aplikasi atau program yang digunakan untuk merekonstruksi data real yang diambil dari perusahaan atau yang kita audit. Nah, nantinya hasil simulasi dibandingkan dengan output real dari data aplikasi, sehingga dari sini auditor bisa membandingkan. Jadi pada dasarnya ini sama persis dengan data uji, bedanya adalah datanya real, kemudian output yang digunakan untuk membandingkan juga real. Nah, bedanya adalah aplikasi yang digunakan ini adalah aplikasi auditor, bukan aplikasi yang digunakan oleh auditi. Baik, kemudian yang ketiga adalah fasilitas uji terintegrasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah integrated task facility. Dalam pengujian ini sebenarnya auditor juga menggunakan teknik yang sama dengan data uji. Bedanya adalah aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang operasional yang dijalankan oleh auditi. Nah, fasilitas pengujiannya sudah terintegrasi dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi pada dasarnya auditor hanya tinggal memasukkan data uji ke dalam aplikasi sehingga nantinya akan menghasilkan output simulasi. Output dari aplikasi ini kemudian dibandingkan dengan hasil yang diharapkan menurut versi auditor. Jadi pada dasarnya untuk merangkum dari ketiga teknik tadi, pada dasarnya ketiga teknik yang kita bahas barusan adalah sebenarnya sama saja, yaitu dengan menggunakan data uji. Bedanya adalah kalau misalnya yang integrated task facility, aplikasinya adalah aplikasi yang terintegrasi dengan perusahaan, aplikasi yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi untuk model yang pertama atau data uji, itu aplikasinya adalah aplikasi yang sama persis, tapi auditor melakukan pengujian tersendiri. Jadi aplikasinya dikonfigurasi oleh auditor sendiri untuk menjalankan data uji. Sedangkan untuk simulasi sejajar, auditor sudah memiliki aplikasi khusus untuk merekonstruksi data real atau data transaksi perusahaan sehingga bisa menghasilkan output yang bisa dibandingkan dengan output real dari sistem yang dikeluarkan auditi. Demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada seri video audit berikutnya.